wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Ternyata dalam kita berspiritual itu masih banyak ya teman-teman yang mempertanyakan mengenai apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua, sebenarnya apa yang teman-teman incar ketika teman-teman itu berkegiatan spiritual? Sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa kita dapat ketika kita melakukan suatu tindakan spiritual, teman-teman. Hanya saja saya berpesan kepada teman-teman semua, ketika teman-teman melakukan tindakan spiritual, jangan teman-teman itu mengincar hal-hal yang bersifat seperti pengasihan, kanuragan, atau ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya itu instan, teman-teman. Karena kalau kita berkegiatan spiritual, sebenarnya tujuan awal dari diri kita berspiritual adalah menenangkan lahir dan batin diri kita. Lahir dan batin itu apa? Kita di dalam tubuh ini itu mempunyai jasmani dan rohani. Yang di dalam kejasmanian ini berbentuk tubuh kita. Tubuh kita ini memiliki tubuh yang memiliki organ, memiliki sel dan lain sebagainya. Dan tubuh ini itu membutuhkan sesuatu yang dinamakan power atau kekuatan. Dan tubuh ini juga membutuhkan suatu kesehatan. Dan power ini atau kesehatan ini bisa didapat dari misalnya asupan makanan yang cukup, misalnya kegiatan yang bersifat positif untuk tubuh kita dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, ternyata kegiatan spiritual ini sangat memiliki kaitan yang erat dengan tubuh jasmani kita, yaitu ketika misal di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam nafsu kita, kita sudah bisa mengontrol. Kita pikirannya itu bersih, selalu berbaik sangka, tidak negatif dan lain sebagainya, secara otomatis tubuh jasmani kita itu akan terbawa ke dalam situasi yang positif. Misalnya jarang sakit, jarang mengeluh dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi kalau kita mengarah kepada spiritual, kita hanya menginginkan hal-hal yang bersifat instan seperti pengasihan dan lain sebagainya, maka keuntungan besar yang kita dapat untuk kesehatan jasmani dan rohani kita ini tidak kita dapat. Dalam artian apa? Misalnya kesehatan mental, pikiran yang selalu jernih positif, terhindar dari gangguan hal-hal yang negatif, misalnya psikologi yang terganggu, mental yang terganggu, psikis yang terganggu, atau misalnya gampang kesurupan atau gampang sombong, gampang tinggi hati dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang sifatnya negatif, teman-teman. Tapi dengan spiritual yang kita bisa lakukan, misalnya kita sering berpuasa, kita sering berlaku khusyuk, tafakur misalnya, meditasi misalnya, terus kita melakukan suatu spiritual yang lain, misalnya penarikan energi. Energi apa? Energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah ketika pagi hari teman-teman melakukan olahraga dengan menghirup udara yang segar, itu kan suatu spiritual sebenarnya, spiritual detox. Kita mengambil energi positif lewat jalur oksigen, kita alirkan ke dalam tubuh kita, lalu kita keluarkan dengan aliran dari mulut misalnya. Kita ambil, kita berlatih fokus, tenang dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kegiatan spiritual. Hanya saja karena orang-orang yang menciptakan, orang-orang barat sana, orang-orang misalnya yang bisa disebut ateis dan lain sebagainya, menciptakan ini
atau membuat suatu metode-metode tertentu dan mereka tidak beragama, maka mereka menyebutnya dengan istilah-istilah yang bukan keagamaan atau istilah-istilah yang biasa disebut dengan sains, biasa disebut dengan ilmiah dan lain sebagainya seperti itu. Lalu apa keuntungannya bagi rohani kita, teman-teman? Seperti yang saya sebutkan tadi, kunci utama adalah ketenangan. Setelah ketenangan kita dapat, kita bisa menyingkronkan antara hati batiniah kita, terus isi kepala kita yaitu otak kita atau kecerdasan kita, dan nafsu kita. Orang-orang yang terganggu secara spiritual biasanya yang diserang itu 3 ini: pikiran, nafsu, dan hati. Kalau ketiga ini sudah tidak sinkron, efeknya apa? Efeknya biasanya yang timbul adalah suatu penyakit, sakit kepala, terus gangguan psikis, terus sakit yang bersifat kolbu, misalnya iri, dengki, dan sombong misalnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada dasarnya kegiatan spiritual yang kita incar adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga keseimbangan diri kita. Saya yakin semuanya butuh proses. Tidak terus teman-teman melakukan hal yang sekali langsung jadi, itu tidak bisa. Misalnya teman-teman begini, teman-teman masuk ke dalam sekolah SD misalnya, teman-teman harusnya kelas 1, tapi teman-teman memaksa dipercepat untuk kelas 3. Teman-teman berusia misalnya 8 tahun atau 7 tahun. Bagaimana orang yang berusia 8 tahun atau 7 tahun langsung di hari pertama dan kedua itu disuruh menjalankan suatu ujian di kelas 6? Apakah dia lulus? Tentu saja tidak. Apakah dia berhasil? Tentu saja tidak. Lalu apa yang akan terjadi? Bisa yang terjadi pertama dia tidak berhasil, dia tidak lulus. Yang terjadi kedua dia malah depresi, gila, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan spiritual, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengikuti alurnya saja. Kita menjalankan kegiatan spiritual sesuai dengan apa yang kita bisa. Terus kita sembari kalau sudah memiliki guru, mengikuti wejangan guru. Kalau seandainya kita tidak memiliki guru, kita melakukan sebisa kita dan mencari seorang guru. Ketika guru sudah kita temukan, maka kita melihat kalau kita biasanya, kalau memang sesuai dengan hati nurani kita, guru tersebut bimbingannya, ajarannya, itu secara otomatis kita akan kita akan ikut, dalam artian kita seirama atau sefrekuensi dengan dia. Tapi kalau tidak sesuai dengan hati kita, biasanya kita ada penolakan. Biasanya seperti itu ciri-cirinya. Misalnya kalau teman-teman orangnya alim misalnya lulusan pondok pesantren dan lain sebagainya, diberikan guru yang sifatnya sporadis, lakunya sporadis misalnya, dalam artian misalnya harus menjalankan sesuatu yang bersifat misalnya kejawen, pasti teman-teman akan menolak. Tapi teman-teman kalau diberikan seorang kiai, walaupun tata ajarannya itu mirip, hampir sama, tapi teman-teman lebih cenderung kepada seorang kiai. Biasanya seperti itu. Makanya kalau bersifat spiritual seperti ini, intinya sabar, teman-teman. Sabar, jalankan sesuai dengan porsinya, jangan menggebu-gebu, jangan harus bisa, harus begini, harus begitu, jangan. Tapi ikuti, dan nanti teman-teman akan mengetahui sendiri ketika semuanya sudah berhasil. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.